ya kan, teknologi. Nah, teknologi teknik itu asal katanya dari mana? Itu kan asal katanya dari bahasa Belanda kan. Nah, Belanda itu kan sama Jerman kan tetanggaan. Jadi bahasa-bahasanya itu apa? Banyak yang banyak yang mirip. Bahasa Jerman, bahasa Belanda banyak mirip. Makanya kita mengadop juga teknik gitu kan, elektroteknik. Kalau Amerika yang buat pasti namanya bukan elektroteknik, tapi electric engineer gitu ya. Oke, nah Amerika juga punya standar namanya ANSI, American National Standard Institute. Nah kalau ANSI ini dia nggak saklek masalah electrical, tapi masalah umum ANSI. Kira-kira kalau di Indonesia padanannya apa? Yang ngurusi standar-standar Indonesia apa? Mas Yogi, Yogi Aldana. Yang ngurusi standar kalau di Indonesia apa badannya Mas? Namanya Mas? Nah, Mas? Standar di Indonesia, Pak. Ah, wah namanya. Apa ya, Pak? Apa namanya? Hah? Oh, SNI, Pak. Yang di SNI itu, Pak. BSN. SNI, ya kan SNI. SNI yang buat apa SNI itu? Eh, BSN, Pak. yang buat apa? Nah, BSN itu tak tunjukin itu. Jadi BSN. BSN itu yang buat standar. Gitu kan. BSN itu di bawah pengawasannya kalau nggak salah di bawah Kemenristek dulu teman saya PNS di BSN. Jadi BSN yang buat itu BSN. Apa? Kamu punya helm nggak Mas Yogi? Helm. Punya, Pak. Ya kan ada tulisannya helm SNI gitu tuh. Iya, Pak. Iya. Nah, itu yang buat standar-standarnya itu si BSN itu. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau Indonesia kayak gitu. Nah, Pak, kalau gitu. SNI Nah, itu terus ada juga standarisasinya rendah nggak, Pak? apa? Termasuk rendah nggak, Pak? Standarisasinya. Kalau gini, SNI itu juga dia mengadop. Nah, semua standar itu mengadop. Mas. Kenapa? Karena apa ya? Kan kan enan nyontoh tuh daripada membuat sendiri kan enan nyontoh kan. Enan nyontoh kan daripada membuat. Nah, kalau SNI itu standarisasinya sebetulnya tinggi, Mas. Tapi apanya? Tapi penerapannya penerapannya yang rendah gitu. Penegakan peraturannya itu loh yang rendah, ya Mas. Penegakan peraturannya penegakan peraturannya yang rendah. Misalnya helm SNI gitu kan. Nah, penegakan peraturannya itu misalnya gini. Helm SNI kan helm SNI sebagai manufaktur dia kan nggak bisa cuma di awal toh melakukan pengujian terus berlaku terus kan nggak bisa. Dia kan harus di periodik berkala gitu. Terus misalnya ada kejadian. Mas Yogi, kamu apa lihat yang kemarin apa? Siapa? Vanessa Angel. Ya, Vanessa Angel Ya, Pak. tabrakan, ya Ya, kan? Pak. Vanessa Angel tabrakan gitu. Nah, itu kan suatu accident. Itu kan harusnya menjadi feedback ya buat kita itu. Nah, SNI harusnya masuk. Itu bener nggak sih mobilnya itu sudah lulus SNI? Nah, kayak gitu kan. Jadi bener nggak itunya? Bener nggak seat beltnya itu sudah SNI gitu. Jangan-jangan nggak gitu. Jadi investigator standar itu harusnya masuk ke situ. Tapi kan kita nggak gitu. Di awal sudah diuji, dah habis itu dikasih sertifikat berlaku sampai berapa lama gitu. Nggak di tengah-tengahnya itu nggak ada apa ya, uji petik istilahnya itu uji sampling gitu. Jadi standarisasinya tinggi. Kenapa? Karena ngikut sama standar yang lain. Nah, penegakannya yang jadi tanda tanya. Terus sama SNI ini kan gini, kita helm kira-kira perlu standar nggak Mas Yogi? Mas Yogi? Perlu, Helm Pak. perlu nggak kamu standar? Perlu kan karena menyangkut keselamatan ya kan. Kabel perlu nggak? Perlu, Pak. Kabel perlu ya kan. Nah kalau mainan anak-anak perlu nggak? Perlu, Pak. Perlu nggak? Mainan itu dolanan itu bayi apa? Totet perlu nggak? Dibanding Oh, sama helm oh, kalau dibanding ya sama helm kurang enggak. perlu kan. Kurang perlu gitu kan kurang perlu. Nah SNI ini dia masuk ke semuanya, semua harus SNI gitu. Karena urusannya sama Mas Yogi. Duit, Pak. Karena urusannya sama cuan ya kan. Jadi si BSN punya peraturan. Nah, terus orang untuk bisa memasarkan produk itu harus harus ada cap SNI-nya. Nah, terus ada orang entitas bisnis lain yang bermain yaitu adalah konsultan standar. Nah, konsultan standar. Kamu misalnya buat apa?
Yogi, kamu misalnya mau buat ini, Mas Yogi, mau buat pabrik helm atau pabrik apalah, pabrik kabel gitu kan, pabrik kabel. Pas mau kamu jual, bilang ini harus ada standarisasinya nih. Waduh, kamu kan males, Mas Yogi. Udah capek-capek buat, nah, kamu panggil lah konsultan, ya kan, konsultan. Konsultan, tolong deh buatin ini. Ya, gitu. Nanti kalau orang konsultannya itu ya teman-temannya orang standarisasi itu gitu. Jadi, kayak gitu. Gitu ya. Jadi karena mentalitas orang Indonesia juga yang nggak mau berurusan sama birokrasi. Makanya kalian tak ajarin apa kemarin? Tak ajarin untuk ini kan HKI tuh. Apa yang gambar teknik itu kan HKI. Karena ya pemerintahan itu birokrasi itu sekarang juga sudah mulai berubah ya. Jadi mereka ada openness gitu. Jadi HKI juga nggak harus di apa? Nggak harus diurus ya datang gitu bawa kuatnya nggak pakai online aja gitu. Gitu. Uh, jadi dua-duanya bertemu gitu. Orang yang malas ketemu birokrasi, birokrasi yang memanfaatkan orang yang malas ini, lah ketemu jadi cuan di situ. Gitu ya Mas. Mohon maaf Pak, baru bisa masuk karena adanya gangguan listrik padam ya, Pak. Gitu ya. Nah, terus kita juga punya standar yang namanya IEEE. IEEE. IEEE itu Institute of Electrical and Electronics Engineer. IEEE. Kira-kira yang memprakarsai orang mana ini? Mas Restu, mana Mas? Electrical and Electronics Engineer. Nah, mana Mas? Dari mana Ya, ini? Pak. Organisasi dari mana ini? Kira-kira organisasi dari mana ini namanya? Dari namanya. Electrical and Electronics Engineer. Nah, kira-kira namanya dari namanya ini organisasi dari mana? Hah? Restu, Bramantia. Dari mana? Amerika. Amerika. Iya, Amerika bener. IEEE. Kan tadi aku bilang kan kalau Amerika itu engineer, kalau apa Jerman, Belanda itu teknische. Teknische. Ada yang dari STM Jetis, mana STM Jetis? Mana STM Jetis? STM Jetis. Oh, banyak tuh SMK Jetis. Restu. Nah, Restu kamu Restu. Ya, Pak. Restu. Restu. Sekolahmu itu dulu namanya apa? STM, Pembangunan Yogyakarta, Pak. Iya. Dulu sebelumnya lagi. Maksudnya, Pak? Dulu sebelumnya lagi. Iya, sekolahmu itu loh namanya kan sekarang SMK, dulu STM. Nah, sebelum zaman STM namanya apa? Kurang tahu saya, Pak. Nggak tahu. Oh lah kamu gimana kamu? Hastu Namanya dulu dua Teknische Depok, Pak. School gitu. Oh, dua Depok. Oh, dua Depok. Yang ini loh, yang apa? STM Jetis itu. STM Jetis. STM Jetis itu kan sekolah lama itu. Mana? Kan ada anak SMK Jetis ini. Mana? Gak ada yang SMK Jetis ini. Genesis, Pak. Apa nggak ngaku? Genesis. Aku tanya-tanyain. Genesis, Wah, Pak. Genesis kamu Genesis. Genesis kamu. Nama sekolahmu itu apa dulu? Hah? Dulu namanya Princess Juliana School, Pak. Princess Juliana School. Makanya itu library-nya itu kan namanya Library Princess Juliana itu. Itu kan Iya, gedung Pak. yang di jalan mau ke iya kan. Nah, Princess Juliana School itu teknises itu kan sekolah teknik gitu kan. Sekolah tekniknya teknises school gitu. Itu kan Princess Juliana itu namanya itu, Mas. Tapi ininya loh, jenjangnya itu loh. Sama kayak gini. SMP Muhammadiyah. Nah, kan Muhammadiyahnya itu kan Princess Juliana itu. Ininya loh, jenjangnya itu kan namanya teknises school. Nah, kan itu kan dari bahasa Belanda, teknik. Teknik. Kayak kita semua sekarang teknik. Gitu. Padahal engineering. Pas diterjemahkan jadi Indonesia rekayasa gitu kan. Teknologi rekayasa. Kamu agak itu enggak? Bingung enggak? Nama kok teknologi rekayasa gitu. Agak rekayasa itu kalau di Indonesia itu apanya jelek gitu apa konotasinya itu jelek gitu direkayasa gitu. Iya. Merekayasa merekayasa kasus kan. Ya kan? Rekayasa. Tapi rekayasa itu ya engineering gitu. Engineering itu merekayasa sesuatu untuk kemanfaatan kita. Nah, gitu. Jadi IEEE. Nah, IEEE itu dia juga punya standar. Gitu. Juga punya standar. Gitu. Nah, terus NFPA. NFPA. NFPA ini apa? Nah, ini nggak ada namanya nih. NFPA. NFPA ini apa? Mbak Faradina, NFPA ini apa, Mbak? NFPA ini apa, Mbak? Mbak Faradina. Ya, Pak. Untung ini nggak ada
NFPA ini apa NFPA? Urusannya sama apa NFPA? Gak ada singkatannya di situ. Kamu harus cari ya. Apa Mbak NFPA-nya? Cari, kamu kan depan internet, depan laptop, cari ya. Dan Enggak start FPA. apa? Apa? Standar about fire prevention. Ya standar apa? Nah, standar fire prevention berarti apa itu? Berarti apa itu kalau standar fire itu tentang apa itu? Tentang apa? Fire protection gitu mungkin, Pak. Iya, fire protection kebakaran kan. Jadi tentang kebakaran. Jadi standar-standar yang hubungannya sama kebakaran gitu. Jadi kan electrical ini sama kebakaran kan sangat berkaitan gitu ya kan. Jangan bisa mengakibatkan kebakaran gitu. Jadi dia juga punya standar NFPA. Dulu pas saya di Freeport itu standarnya NFPA juga Mas. Jadi di sana ada departemen safety sendiri, ada departemen fire sendiri. Nah, yang departemen fire ini karena orang Amerika dia standar-standarnya NFPA. NFPA itu misalnya dia lebih ke arah fire-nya sih. Kabel itu di area tertentu harus tahan api. Terus yang punya listrik ya. Terus ini jadi kita di Freeport itu berapa meter itu ada lampu emergency. Jadi kalau mati lampu dia lampunya nyala. Nah, lampu emergensinya itu tingginya harus sekian gitu. Terus warnanya harus ini kayak gitu-gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kalau yang masalah fire Indonesia siapa yang menggawangi? Mas Indra. Masalah pencegahan kebakaran di Indonesia siapa yang menggawangi, Mas? Di Indonesia. Masalah kebakaran. Pemadam kebakaran, Pak. Pemadam kebakaran. Iya, pemadam kebakaran itu kan dia kan penyembuh. Nah, pencegahannya itu yang menggawangi kan. Pencegahannya itu siapa yang menggawangi peraturan-peraturannya? Coba, Mas Indra, kira-kira kamu nggak apa-apa, tak kasih tahu nanti. Coba Mas Indra Putra Alfianto. Tebak, ya kamu nggak tahu nggak apa-apa, tebak kan masa terus salah gitu tak kasih nilai jelek kan gitu. Apa Mas Indra kira-kira? Dua ya di Indonesia yang menggawangi masalah kebakaran ini Kemenaker juga sama PUPR. PUPR juga dia menggawangi masalah kebakaran. Tapi sama SDM juga ikut-ikutan dia. SDM pokoknya yang hubungan sama safety ini cuan lah. Jadi semua orang ingin ikut itu masuk. Gitu ya. Nah kalau ini ASTM ini jarang ini. American Society for Testing Material ini jarang kita pakai. Society of Safety Engineer, nah ini juga jarang ya. Nah yang sering pakai ini OSHA, Occupational Safety and Health Administration. Di OSHA juga ngeluarin standar. Nah standar-standar itu Mas, standar-standar itu kalau di perusahaan itu harus diterjemahkan tuh. Diterjemahkan menjadi apa? Kan standar-standar itu bahasanya ruwet ya. Mana tadi? Mas Gibran, kira-kira standar tuh Gibran Nabil. Kira-kira standar itu bahasanya ruwet nggak Mas Gibran? Ruwet Pak. Ruwet ya kan? Bahasa teknikal kan, bahasa ruwet. Nah, sebagai orang safety, misalnya kamu jadi orang safety atau kamu yang nanti jadi bosnya orang safety itu harus menerjemahkan si standar itu menjadi bahasa yang gampang. Misalnya gitu ya. Misalnya standarnya itu ada safety itu buat standar bahwa pipa air itu warnanya apa? Pipa air warnanya apa Gibran? Pipa air warnanya apa Gibran? Mas Gibran, Putih kira-kira pipa air? Enggak, pipa air tuh warnanya hijau. Terus kalau angin tuh biru. Nah, kalau fire itu apa? Pemadam kebakaran itu warnanya merah. Gitu kan. Nah, jadi itu diadopt terus dijadikan peraturan. Oh, terus kalau pas jadiin peraturan itu nggak usah bahasa yang jelimet-jelimet. Langsung aja tulisan pipa air warnanya hijau, pipa angin warnanya biru, pipa apa lagi satu lagi? Pipa emergency warnanya merah gitu kan. Standarnya tapi kan nggak gitu. Standarnya adalah kan biasanya bahasanya ruwet lah, bahasa hukum gitu kan. Barang siapa nah, kan kayak gitu kan. Jadi harus diterjemahkan. Sehingga
eh, sehingga orang itu mudah mencernanya. Nah, ini standar OSHA. Standar OSHA. Nah, jadi banyak ini standarnya ini electrical safety related. Jadi organisasi yang berhubungan sama sama kelistrikan. Nah, sama kelistrikan gitu. Jadi ada sekian banyak. Nah, ini tak tanya, misalnya kamu jadi orang safety gitu, atau jadi manajer gitu. Nah, kira-kira standar yang kamu ikuti yang mana, Mas Fadlur Rahman Anwar? Kamu jadi apa? Ini misalnya soal ujian, kamu jadi manajer pabrik baru, standar safety-nya belum ada. Nah, terus standar safety yang mau kamu ikuti yang mana, Mas Fadlur Rahman? Bentar, Pak. Di Indonesia, kamu pabriknya di Indonesia. Kamu pabriknya di Indonesia. Yang kamu ikuti yang mana? Mungkin yang ANSI, Pak. Yang ANSI. Bahasa Inggris nanti, Mas. Belum tentu sesuai sama Indonesia. Gini. Jadi kalau kamu misalnya jadi manajer gitu ya, pabrik di Indonesia. Ya. Nah, standar safety-nya ya gini. Safety itu hubungannya sama apa, Mas Fatul? Safety itu hubungannya sama Mas. Siapa? Nyediain apa? Nyediain peralatan safety itu hubungannya semua sama apa? Mas Fadlur Rahman. Sama biaya, Pak. Sama biaya. Ya kan sama biaya kan. Kalau mau kamu membuat pabrik tempe gitu. Terus standar safety-nya standar safety perusahaan Pertamina gitu. Bisa nggak, Mas? Bisa nggak, Mas? Tidak, Pak. Jadi pabrik tempemu harus pakai helm, pakai baju cover gitu, pakai sepatu safety gitu. Hah? Pak, tidak. Masuk nggak, Fadlur? Enggak. Nggak masuk ya. Tempemu nanti jadi mahal kan. Orangnya juga jadi malas kerja itu. Alah, apa itu garap tempe aja kok gitu. Jadi kita pakai standar yang standar. Yang standar itu biasanya gini. Kamu jadi biasanya perusahaan itu punya apa namanya? Punya standarnya. Nah, kamu ikutin aja itu. Nah, terus kamu sowan ke Kemenaker kan. Nah, kan ini bilang bahwa yang menggawangi safety secara umum itu Kemenaker. Nah, Kemenaker kita tanya, dia mensyaratkan standar-standar apa ke kita. Karena Kemenaker itu juga masing-masing daerah beda-beda. Masing-masing daerah beda-beda itu apa? Standarnya sama tapi implementasi peraturan itu beda-beda. Karena yang membaca peraturan ini kan manusia. Kamu nanya, ini standar apa ini yang harus saya patuhi gitu kan. Gitu. Jadi nanti mereka yang terjemahin. Ini Pak, kamu harus buat ini. Harus buat misalnya kolam instalasi pengolahan air limbah. Oh, kamu harus buat ini biar nggak bising, biar ini harus dicek berapa bulan sekali. Nah, itu mereka yang menentukan. Sehingga kenapa? Sehingga kalau kita sudah melakukan itu, kita nggak bisa disalahin loh, kan aku sudah ini ke kamu, sudah konsultasi ke kamu gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, terus kalau yang mengawasi penegakan safety di Indonesia itu siapa? Yang mengawasi penegak hukumnya. Kira-kira siapa? Mas Sigit. Mas Sigit. Yang melakukan penegakan hukum masalah safety itu siapa, Mas? Mas Sigit. Polisi. Polisi itu kakek kerjanya udah banyak, Mas. Apa? Hoax itu ya polisi. Terus Vanessa Angel kecelakaan polisi. Terus apa jadi apa saling lapor itu loh, artis-artis saling lapor tuh ya polisi apa jadi jaring gitu kan polisi. Nah tapi polisi juga bisa masuk gitu, polisi juga bisa, tapi yang secara umum yang mengawasi di lapangan itu adalah namanya, aku jadi lupa ya, penyidik PNS. Nah, penyidik PNS Kemenaker. Jadi Kemenaker tuh punya penyidik, bukan penyidik ya, penyidik itu kalau sudah kejadian, punya inspektur. Nah, punya inspektur.
Mereka punya inspektur, mereka punya pengawas gitu. Nah, pengawasnya itu yang apa? Kalau ini aktif ya, kalau makanya saya bilang tadi kantor Kemenaker beda-beda kan. Kan kekuatan personelnya beda-beda. Nah, kalau dia kekuatannya banyak, ada yang nanti di-assign jadi investigator gitu. Bukan investigator apa? Inspektur itu tugasnya apa? Inspektur tugasnya. Inspektur tugasnya apa Mas Sigit? Mas Sigit. Memimpin, Inspektur Pak. tugasnya apa, Mas? Inspektur ya, itulah inspektur upacara. Inspektur. Inspek itu. Melakukan inspeksi, Pak. Iya, melakukan inspeksi. Jadi mereka inspeksi kemana-mana. Mereka inspeksi ke pabrik-pabrik. Gitu. Mereka yang melakukan penegakan hukum. Ini nggak sesuai nih penegakan, nggak sesuai. Nah, kalau polisi itu biasanya kalau sudah kecelakaan, Mas. Kecelakaan mengakibatkan korban jiwa, kayak Vanessa Angel gitu. Nah, udah ada korban jiwa itu harus ada yang disalahin itu. Harus ada yang istilahnya harus ada yang kena, gitu. Harus ada yang kena penjara gitu. Jadi kalau di Kemenaker itu yang yang melakukan inspeksi itu namanya inspektur. Makanya tadi kalau misalnya kamu jadi safety manager atau jadi manajer pabrik atau jadi orang safety, kamu harus tahu ini peraturan apa ini yang di stressing sama Kemenaker, sama inilah sama birokrasi di daerah itu. Karena kan jangan sampai kamu nanti kamu apa keuangan keuangan perusahaan ini kan terbatas. Nanti uangnya kamu buat untuk fire prevention. Ternyata yang diminta sama Kemenakernya beda. Oh, yang diminta ternyata kebisingan. Ternyata yang diminta adalah kesehatan dari mana? Pekerjanya. Pekerjamu dimintain hasil MCU-nya. Oh, ternyata ini banyak yang sakit paru-paru. Nah, kan beda kan. Jadi seperti itu ya, Mas. Ya. Bisa dipahami ya, Mas? Ini aku ngomong apa ilmu lapangan, nggak ada di buku. Jadi kalau di buku itu kan idealnya semua harus diikuti peraturan, tapi kan nggak bisa kita ngikutin peraturan semua itu kan habis waktu kita, Mas. Gitu. Oke. Nah, terus ada NEC. Ada NEC. NEC ini organisasi lain lagi. NEC ini National Electrical Code. Nah, National Electrical Code itu bukan organisasi. National Electrical Code itu kalau di kita kayak apa kira-kira? Mas Hafar. National Electrical Code itu kalau di kita namanya apa kira-kira, Mas? National Electrical Code. Tadi kan ngomong badan-badannya. Sekarang kita ngomong standar-standarnya. Nah, di Amerika ada namanya National Electrical Code. Kalau di Indonesia kira-kira apa namanya? ARI. Apa? Yang dibilang sama Genesis tadi. Apa Hafar? Oh, no. Nah, Teguh apa? Mas Teguh. National Electrical Code itu apa kalau di kita, Mas? Kalau di Indonesia, Pak. Kalau di Indonesia. National Electrical Code itu apa? NFPA nggak sih, Pak? NFPA. Bukan, NFPA itu kan fire, ya kan? Kalau National Electrical Code itu yang tadi dibilang sama si Genesis tadi. Genesis Sumelang tadi. PUIL. Peraturan Umum Instalasi Listrik, ya kan? Jadi National Electrical Code itu kalau di Indonesia kira-kira padanannya PUIL lah. Gitu. Padanannya, walaupun nggak sama persis ya, karena PUIL itu dia kebanyakan untuk instalasi. Kalau National Electrical Code itu dia agak umum. Nggak cuma masalah instalasi aja, tapi yang hubungannya sama listrik gitu. Jadi gini, Mas. Jadi hubungannya yang elektrikal sama dia, tapi sama dia sudah dikompilasi dari ANSI sama NFPA. Nah, ini itu yang nomor-nomor standarnya 70B, 70B nomor standar. Blue E ya. Standar-standarnya. Nah, ini kan bukunya buku luar negeri gitu ya, nggak terlalu relevan untuk kita pelajari secara detail, tapi kita tahu bahwa kalau di sana namanya National Electrical Code, di kita PUIL. PUIL itu berubah apa tetap, Mas Putra Muhammad Rizky? PUIL itu berubah apa tetap, Mas? Berubah, Pak. Berubah. Kira-kira tiap berapa tahun sekali?
10 tahun Kira-kira mungkin, Pak. berapa tahun sekali? Berapa? 10. 10. Kalau nggak salah 10 atau 5 gitu. Nah, jadi berubah kan. Puil itu berubah kan. Puil 2020, Puil 2020, Puil 2000, ya Puil 2010 ya 10 tahun. 10. Jadi dia berubah. Berubah itu menyesuaikan apa, Mas? Mas Putra? Menyesuaikan apa, Mas Sesuaikan Putra? perkembangannya, Pak. Menyesuaikan perkembangan, ya kan? Misalnya 2000 Puil di tahun 2000 belum ada IoT, ya kan? Tapi kalau sekarang kan sudah banyak IoT kan. Nah, kira-kira itu kan juga harus distandarisasi, ya kan? Nah, itu nanti masuk. Jadi di Puil tahun 2000 mungkin masih banyak diurusi masalah kabel telepon. Kalau sekarang relevan nggak buat rumah gitu? Buat Mas Putra, sekarang relevan nggak orang apa nomor telepon terus ngasih nomor telepon terus kasih nomor telepon Telkom itu relevan? Ada nggak? Enggak, Pak. Sekarang jarang kan orang pakai WA, ya kan? Iya nggak? Iya kan? Ya, Pak. Orang sekarang kan pakai WA. Iya gitu ya. Jadi terjadi perubahan-perubahan kan. Nah, itu harus diikuti gitu kan. Nah, oke. Jadi ya ini yang tadi saya bilang ya Mas ya. Jadi apa peraturan safety itu mau nggak mau, suka nggak suka ngikutin industrinya gitu. Ini general industri. General industri itu kalau di kita itu industri-industri yang biasa. Nah, itu Kemenaker gitu kan. Nah, kalau ini construction industri itu apa pembangunan. Nah, itu biasanya nanti yang banyak peraturannya nanti dari Kemenpu kan. Terus mana ya? Banyak peraturannya. Clearance. Ya sekali nih. Nah, ya, jadi peraturannya banyak ya Mas. Peraturannya banyak. Nah, kalau kita mau mengikuti semua peraturannya Mas, nggak nggak bisa nggak tidur, nggak sempat, waktunya nggak sempat, karena semua itu ada standar, lampu ada standar, meja ada standarnya, mobil, tekanan ban, belum yang kecil-kecilnya gitu standar. Nah, jadi yang paling aman itu ya itu ngikut Kemenaker di situ. Nah, kamu kira-kira Pak, ini kita minta advice Pak, kira-kira yang harus kami patuhi apa aja? Karena eh, mereka yang punya kuasa gitu. Nah, sampai kita eh, ingin ingin yang lain yang kita bagusin, ternyata dia mintanya yang lain. Misalnya ini aku ngomongin ya apa apa kasus lapangan kasus lapangan. Hanif Sugianto, misalnya Mas Hanif, kamu didatengin orang Kemenaker Mas Hanif, terus dia bawa peraturan misalnya peraturan tentang apa ya sertifikasi bangunan. Nah, terus kamu dibilang, Pak, ini bangunanmu ini nggak tersertifikasi, Pak. Kamu harus mensertifikasinya. Nah, terus eh, kamu harus apa? Kamu harus gimana, Mas Hanif? Kamu harus apa? Balasnya gimana, Mas Hanif? Mas Hanif. Terus kamu harus melakukan apa itu? Nah, harus melakukan apa, Mas Hanif? Datang gitu kan. Pak, ini kamu harus melakukan sertifikasi bangunan. Harus apa? Sertifikasi. Langsung sertifikasi. Oh, siap, Pak. Pak, ini kamu harus sertifikasi. Siap. Sertifikasi gitu. Biasanya dia datang lagi. Pak, ini kamu harus ini. Oh, siap gitu. Harus gitu. Kira-kira, Mas Hanif. Ini kita ngomong lapangan ya, nggak ngomong ideal ya. Idealnya kayak kamu gitu. Dia datang Pak peraturan, ini harus kayak gini, siap. Ini kamu harus gini, siap gitu. Tapi kalau idealnya mungkin nggak kayak gitu, Mas Hanif? Mungkin nggak, Mas Hanif? Belum tentu, Pak. Mungkin nggak, Mas Hanif? Belum tentu. Kenapa, Mas Hanif? Kira-kira kenapa, Mas Hanif? Kenapa nggak semua peraturannya itu bisa kita laksanakan saat itu juga? Kenapa, Mas Hanif?
mungkin terkendala keuangan, Pak. Terkendala biaya, ya kan? Terkendala biaya. Nah, makanya kalau dia datang gitu, bawa peraturan, bahwa ini kamu harus mengikuti peraturannya gitu. Nah, terus apa yang harus kamu lakukan, Mas Hanif? Ini bisa tak jadikan soal tuh ya. Soal kayak gini kan enak tuh, kasus-kasus gini. Kira-kira gimana, Mas Hanif? Mas Hanif? Bingung? Bingung, Pak. Kita ganti ya. Coba lagi. Safrizal, nah Safrizal, gimana Safrizal? Kamu didatengin dari pihak terkait, kamu disuruh menegakkan peraturan ini. Jadi, terus kamu harus gimana, Mas Safrizal? Kamu tahu bahwa oh ini bebannya sama biaya ini. Harus gimana, Mas Safrizal? Nah, Safrizal, mana Safrizal? Safrizal Fadila Reynaldi. Gimana, Mas Safrizal? Hal? Mana Safrizal? Ada. Nanti Mas Wijdan, nah Wijdan. Wijdan, gimana Mas Wijdan? Mas Wijdan. Cari alasan dulu, Pak. Cari alasan. Kamu mahasiswa banget ya. Cari alasan dulu. Oke, terus habis gitu gimana? Cari alasan terus? Terus Gimana? ditunda. Itu udah sampai kapan? Oh, dia bilang nggak bisa nih. Harus sekarang ini. Harus sekarang juga. Gimana? Gimana, Mas? Minta itu, Pak. Dan, Minta apa namanya? uh, Cari investor. investor. Ya gini ya, ini nggak ada nih, ini kita ajarin ilmu lapangan. Jadi gini Mas, ketika kamu didatangi apa pihak terkait, dia bawa peraturan gitu kan, Pak ini harus mengikuti peraturan ini gitu, jangan dilawan. Oke ya Pak, kamu pelajari, kamu tanya ke bosmu lagi, ini ada nggak budgetnya? Ini ada nggak budgetnya? Oke, budget itu ada, tapi nggak bisa langsung bentuk gitu kan. Nah biasanya budget itu dianggarkan buat tahun depan kah atau kapan gitu. Nah kamu bisa ngomong sama Kemenaker atau ngomong sama kepolisian atau ngomong sama ESDM, Pak ini kita mau Pak melakukan standarisasi ini, kita ngaku salah bahwa kita belum melakukan standar ini, tapi kayaknya belum ada budgetnya Pak. Tapi kami akan berjanji melakukan ini pada tahun depan bulan ini, kami mohon dispensasinya. Nah gitu, karena kan mereka juga manusia ya kan. Jadi ya nggak mungkin, mereka juga tahu bahwa peraturan terus langsung dilakukan hari itu juga nggak. Kecuali yang peraturan yang sudah kebangetan, misalnya kayak apa ya? Kayak ada yang rumahnya di mana? Ada yang rumahnya di daerah Jawa Barat. Ada rumahnya di Jawa Barat. Ada rumah di Jawa Barat. Saya Nggak ada. Jawa Barat. Jeremy, iya Jeremy Jawa Barat. Tapi agak jauh, kamu kan Jawa Barat enggak, Jakarta juga enggak. Iya, Pak. Oke, Jeremy. Sungai terkotor di dunia itu di mana, Mas Jeremy? Di Salah satu di India mungkin, Pak. India, ya di India. Tapi di Indonesia kan juga ada sungai terkotor kan, sungai yang paling kotor di Indonesia. Ya toh, ini kan. Ya, kamu pernah dengar nama ini? Nah, ini. Oh, Mas Jeremy. Ini kan iya, Pak. Pernah. Ya. Iya, Ya kan? Citarum ya kan? Citarum itu kan kotor. Loh, sampai kayak gini. Citarum itu kan. Nah, Citarum itu kan dia kenapa kok kotor? Karena banyak pabrik-pabrik yang langsung buang timbal situ gitu. Nah, kalau kayak gitu dari BLH, dari Kemenaker, dari polisi ya nggak mau. Pasti dia mau saat itu juga. Karena udah kebangetan gitu. Tapi kalau peraturan-peraturan kayak misalnya apa ya? Oh, karyawan itu harus medical check up berapa tahun sekali misalnya. Atau bangunannya harus disertifikasi. Kamu punya kren itu harus disertifikasi. Nah, itu kita bisa nego. Gitu ya. Kecuali yang sudah kebangetan itu kebangetan salahnya gitu. Buang sampah sembarangan. Atau kamu punya pabrikmu punya olinya nggak diolah, langsung dibuang ke
tanah. Nah, itu kan kebangetan gitu. Nah, itu mereka nggak mau. Tapi kalau yang apa bentuknya kayak apa ya, compliance itu apa, Mas? Mas Jeremy, compliance itu, Mas? Salah. Compliance itu apa, Mas? Comply. Kamu kan anak Bekasi, bahasa Inggrisnya jago. Kayak apa ya, Pak? Pak. Mungkin Itu. kayak partner Kamu- gitu, Pak. Compliance itu kesesuaian. Oh. Compliance itu. Oh. Ya, compliance itu kesesuaian sama peraturan, ya kan? Ya kan, kesesuaian sama peraturan. Ini peraturan, kamu nggak sesuai, itu nggak comply gitu kan. Nah, itu mereka bisa nipu. Tapi kalau pelanggaran itu kan berarti kan kayak buang sampah sembarangan. Itu kan pelanggaran kan. Nah, mereka biasanya nggak mau pushing gitu kan. Nggak mau pushing gitu. Gitu ya. Jadi banyak peraturan semua dimasuk-masukin. Jadi seperti itu. Jadi peraturan safety itu banyak. Tapi kalau kita mau memenuhi semua, nggak cukup tenaganya, nggak cukup waktunya, nggak cukup uangnya. Jadi kita pilih yang mana yang apa namanya, yang urgent, yang tahu yang mana yang urgent ini adalah siapa? Atasan kita, terus pemegang kebijakan di daerah itu. Kebijakannya bisa macam-macam, bisa apa, Kemenaker, atau kamu kalau mau ke ESDM ya nggak apa-apa, atau ke PUPR ya nggak apa-apa, ya nanya ini kita harus comply sama yang mana. Ke polisi juga nggak apa-apa, cuma polisi males ngurusin gitu ya. Oke, sekarang kita ke accident prevention, accident investigation, rescue and first aid. Nah, ini kemarin sudah disinggung juga ya, tapi kan kemarin itu yang umum. Ini bener tuh materinya, ya bener kan, ini elektrik. Nah, kemarin kan umum. Nah, ini diulang lagi khusus yang untuk electrical. Tapi sebetulnya sama. Apa namanya, investigasi itu sama. Prevention itu juga sama. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi apa yang bisa mencegah dari kecelakaan? Nah, apa yang bisa mencegah dari kecelakaan? Siapa ini? Alai Kaula, Mas Alai Kaula. Jadi untuk pencegahan kecelakaan itu apa, Mas? Apa aja yang bisa dilakukan, Mas? Alai Kaula. Mana Alai Kaula? Alai Kaula. Mana Alai Kaula? Tadi Mbak Karisa. Nah, Karisa Putri. Mbak Karisa, misalnya kamu punya motor. Nah, ini langsung contoh aja. Mbak Karisa, kamu punya motor, Mbak Karisa. Kamu naik motor itu berpeluang terjadi accident nggak, Mbak? Berpeluang, Pak. Mbak Karisa, berpeluang, ya kan? Nah, gimana caranya biar tidak terjadi accident? Nah, gimana caranya, Mbak Karisa? Hati-hati. Gimana, Mbak Karisa? Hati-hati, oke. Hati-hati itu, hati-hati itu awam, Mbak. Itu orang awam gitu. Nah, kita kan apa ya? Kita kan harus berpikir komprehensif, nggak kayak orang awam. Gitu. Kira-kira gimana? Ini tinggal kamu pocok aja, tinggal kamu carikan aja deh. Oh, Mbak, gimana, Mbak? Gimana? Hati-hati, oke, hati-hati, oke. Oke lah, hati-hati, oke. Ya udah, ganti. Mas Kalis, selain hati-hati apa lagi, Mas Kalis? Yang harus kita lakukan, Mas? Ya, Pak. Mas Kalis. Ya, kamu punya motormu biar kamu nggak kecelakaan dengan motor itu. Yang harus kamu lakukan apa? Tadi katanya si Karisa tadi hati-hati. Terus Maintenance, Pak. Maintenance, perawatan, ya kan, perawatan. Nah, jadi ini dia si buku ini ngasih pandangan secara holistik apa? Secara keseluruhan. Yang pertama dari installation dulu. Yang pertama dari installation-nya harus benar kan. Nah, instalasi yang harus benar itu desainnya benar, ya kan? Gimana kita mau menginstal sesuatu benar kalau desainnya nggak benar? Nah, desain itu apa aja isinya? Isinya adalah selection, pemilihan, terus installation, terus calibration, ya kan? Jadi
apa dari desainnya juga sudah benar gitu. Misalnya desain motornya harus benar gitu. Desain motornya harus benar gitu. Nah, terus seleksinya harus benar gitu. Pemilihan bahannya harus benar. Terus instalasinya yang masang juga harus benar gitu. Bahannya benar tapi pasangnya nggak benar ya sama aja. Terus dikalibrasi, setelah dipasang dicek gitu kan. Setelah pasang dicek. Mas Indra Putra, balik lagi Indra Putra. Mas Indra. Mas Indra. Iya, Pak. Kamu Mas Indra, kamu ceritanya naik gunung, Mas. Naik gunung gitu, naik gunung tinggi gitu. Naik gunung tinggi, naik mobil. Naik mobil naik mobil. Mobilnya yang buat Toyota. Kamu percaya nggak? Yang buat Tergantung Toyota. tipenya, Kamu Pak. percaya nggak? Nah, ini. Nah, kamu nggak Land Cruiser kayak gini. Land Cruiser gini. Kamu naik mobil manjat gitu, mobilmu Land Cruiser. Kamu yakin nggak? Yakin nggak? Yakin, Atau Pak. gini, kamu dikasih dua pilihan, satu Land Cruiser, satu Wuling. Nah, satu Wuling. Kamu kira-kira milih yang mana? Wuling nggak? Pilih yang itu, Land Cruiser. Pilih Land Cruiser ya kan? Pilih Land Cruiser ya kan? Kenapa? Kenapa kamu milih Land Cruiser? Kenapa? Kenapa Mas Karena Indra? Kenapa? putuskan untuk naik gunung, Pak. Enggak, ini Wuling juga memproduksi. Wuling memproduksi juga mobil buat naik gunung. Nah, kamu kira-kira kamu milih yang mana? Ini bukan berarti yang Toyota kan. Ya, ini bukan berarti Wuling itu jelek gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu disuruh cepat aja, suruh cepat milih gitu, nggak dikasih datanya gitu. Kalau ada datanya bisa kita lihat, oh ternyata Wuling juga bagus. Tapi kalau cepat-cepatan berarti kan kita cuma bisa mengandalkan informasi yang dulu-dulu sudah ada gitu. Nah, kita milih Toyota. Kenapa? Karena kita yakin bahwa si Toyota itu melakukan desainnya dengan benar, ya kan? Dia udah seleksinya juga benar, installation-nya benar, dia kalibrasinya benar, kan gitu kan. Nah, tapi kalau kita misalnya dikasih datanya, oh ternyata datanya Wuling juga oke, nah, kita berani. Tapi kalau misalnya nggak kamu dikasih pilihan gitu, dikasih waktu cuma 5 menit gitu untuk memilih, kamu pasti milih yang jelas-jelas aja. Nah, terus biar nggak timbul kecelakaan juga ada namanya electrical protective devices. Electrical protective devices itu mencegah, alat pencegahan ini, alat yang mencegah terjadinya kecelakaan. Oke. Kalau electrical accident itu banyak-banyaknya hubungannya apa tuh? Electrical accident itu. Mas Firmansyah, electrical accident itu bentuknya apa, Mas? Electrical accident itu bentuknya apa? Banyak-banyaknya. Mas Firmansyah. Oh, Mas Firman. Mana Firmansyah? Kesetrum, Pak. Kesetrum satu. Ada lagi nggak, Mas Firmansyah? Satu lagi apa, Mas Firmansyah? Bakar. Kebakaran, ya kan? Jadi kesetrum dan kebakaran. Baik kesetrum maupun kebakaran itu bisa dibuat alat proteksinya. Nah, makanya ini tadi ada protection, ya kan? Protection, electric protection. Terus maintenance. Nah, maintenance tadi yang dijawab tadi. Di maintenance, Pak. Terus baru operating schemes. Operating schemes tadi yang dijawab sama Mbak Karisa tadi. Hati-hati. Jadi hati-hati itu di ujung, Mbak. Hati-hati itu di ujung. Tapi nggak cukup hati-hati aja, perawatannya harus benar. Harus kasih alat proteksi, terus harus didesain dengan benar. Nah, gitu ya. Itu. Nah, ini apa studi-studi electrical ada load flow, ada stability, motor starting, harmonic. Nah, ini dia ngomongin electrical lah, tapi nggak ada hubungannya langsung sama safety gitu. Nah, ini switching transient, reliability, cable capacity, ground material analysis. Ini adalah analisis yang kita pelajari di electrical. Nanti kalian akan mempelajari beberapanya. Misalnya kayak harmonic, stability, mungkin lah disenggol sama Pak Jimmy, load flow juga gitu. Tapi ini dia ngomongin bahwa ini loh ada studi yang harus dilakukan oleh orang electrical gitu kan. Nah, tapi yang paling penting itu ini, kabel ampacity. Apa kabel ampacity? Kabel ampacity ini apa? Mas Hafid Bagaskoro. Apa, Mas? Kabel ampacity ini apa? Apa, Mas?
Mas Hafid. Mas Hafid. Ini Hafid. Awas, kabel MPCT. Apa? Apa? Spesifikasi kabel. Spesifikasi kabel. Ya, jadi lebih fokusnya nih kabel ini bisa dikasih arus berapa. Jadi kemampuan hantar arus. Nah, kemampuan hantar arus dari si kabel gitu ya. Kabel. Nah, terus apa namanya? Kenapa kok tadi di atas dia ngomongin ada short circuit analysis mana tuh? Oh, enggak ada. Short circuit. Nah, ini short circuit analysis. Yang penting adalah kabel MPS itu sama short circuit analysis. Short circuit analysis. Nah, short circuit analysis itu apa? Short circuit analysis itu apa? Short circuit analysis. Siapa ini? Prio, Mas Prio. Short circuit analysis. Apa, Mas? Iki loh, Mas. Short circuit analysis ini apa? Ini. Analisis hubungan arus pendek mungkin, Pak. Analisis hubungan singkat. Analisis hubungan singkat. Jadi, nanti kalian akan pelajari analisis hubungan singkat. Bahwa kalau terjadi hubungan singkat, itu arusnya berapa? Nah, kira-kira gitu. Kalau hubungan singkat, kalau terjadi hubungan singkat, itu arusnya berapa? Ya. Nah, kenapa kok harus kita ketahui itu, Mas? Kenapa harus kita ketahui? Berapanya itu kenapa kok harus kita ketahui, Mas Priyo? Mungkin ada nilai minimumnya arus itu sampai dapat membahayakan, Pak. Oke, nilai minimum arusnya. Lah kita tahu kan sudah dipelajari kan. Nilai minimum arus. Gini, arus yang membahayakan itu, gini, arus hubung singkat itu besar apa kecil, Mas? Arus hubung singkat itu besar ya kan. Nah, sementara ketahanan kita sama arus itu besar apa kecil? Ketahanan badan kita sama arus itu besar apa kecil? Kecil kalau nggak salah. Kecil ya kan, kecil. Nggak usah kita kalau untuk masalah body pokoknya jangan sampai badan kita kaliri arus. Mau di arusnya besar kah, arus kecil, pokoknya jangan sampai gitu. Ya kan? Nah, tapi analisis hubung singkat dipelajari bukan itu, Mas. Analisis hubung singkat itu dipelajari untuk kita tahu, oke, kalau terjadi hubung singkat nilainya berapa? Nah, hubung singkat nilai berapa itu kita mencari proteksi, gampangannya si B yang lebih tinggi dari itu, kan gitu. Ya enggak? Misalnya kita udah ngitung ya. Oh, ini nanti kalau terjadi hubung singkatnya 10 ampere. Nah, kira-kira kamu pasang si B itu di bawah 10 ampere apa di atas 10 ampere, Mas Priyo? Ininya apa ketahanannya, bukan settingnya. Ketahanannya, Mas Priyo. 10 ampere apa di atas 10 ampere apa di bawah? Di atas. Kenapa kok di atas? Kenapa kok di atas? Kalau di bawah apa yang terjadi? Mungkin alatnya yang nggak kuat ngehandle, Pak. Iya, kalau di bawah itu misalnya ya, kalau hubung singkat 10 ampere kan. Udahlah, tak pasang 5 ampere aja. Berarti nggak sampai 10 ampere dia udah lonyot. Iya nggak? Iya, Pak. Padahal ya kan, nah kalau kamu 10 ampere, ya kalau 10 ampere dia ada buku 10 ampere dia bisa kerja dia. Ting kerja ya. Tapi kalau kamu kasih di bawahnya dia jadi lonyot. Nah, terus biar bagus ini hubung singkatnya 10 ampere. Tak kasih yang ketahanannya 100 ampere gitu. Kalau gitu gimana kira-kira, Mas Ubogi? Dava, gimana, Mas? Ini kamu udah ngitung, hubung singkatnya 10 ampere. Wah, biar keren tak kasih yang arus yang tahan buat arus 100 aja. Yang terjadi apa kalau gitu? Bagus apa enggak, Mas Dava? Ya nanti kalau pas terhubung MCB-nya tidak off, Pak. Bisa diatur. Jadi dia ketahanannya sampai 100 tapi dia bisa diatur, bisa 10 ampere dia buka gitu. Tapi yang terjadi apa? Tak kasih yang 100 ampere aja. Apa? Tidak efisien, Pak. Tidak efisien. Ini enggak efisien kan. 10 ampere aja cukup kamu 100. Jadi kita harus yang pas ya kan. Nah, jadi protection device itu kita belajar short circuit analysis itu biar kita tahu ini apa proteksinya yang berapa. Ya kan? Jangan yang terlalu tinggi sehingga mahal, jangan yang terlalu rendah sehingga dia nggak bisa kerja. Ya, masuk ya. Ya. Nah, jadi yang dipelajari dari short circuit itu apa aja ini yang kita harus tahu gitu kan, bahwa ini mau kita pasang apa ini? Fuse apa circuit breaker? Fuse. Ada yang pernah lihat ini? Fuse apa circuit? Nah, ini ada yang pernah lihat ini? Ada yang pernah lihat ini nggak? Coba nih. Mas Teguh, kamu pernah lihat ini nggak, Mas Teguh?
Mas Teguh. Mas, mana Mas Teguh? Mas Rizal Kahibin. Pernah lihat ini Mas Rizal? Mas Pernah, Rizal. Pak. Di mana Pernah. kamu lihatnya? Di mana kamu lihatnya? Lupa ya, Pak. Di tracking lampu TL apa ya, Pak? Hah? Di lampu TL itu apa ya? Biasanya di alat-alat elektronik yang kecil itu. Di motor kamu mungkin ada itu fuse itu. Nah, kalau fuse itu dia putus ya kan? Dia putus, nggak bisa dicetek. Tapi kalau CB, kalau di rumahmu mati lampu Mas Rizal, cetek gitu. Bisa kamu naikkan lagi nggak Mas Rizal? Apa harus kamu ganti CB-nya? Bisa dinaikkan lagi. Bisa dinaikkan lagi ya kan, bisa dinaikkan lagi. Jadi pemilihan itu penting ya. Ini mau kita pakai fuse apa circuit breaker kan. Nah, terus macam-macam lah itu. Jadi protection device-nya, jadi gampangnya adalah kita belajar circuit analisis itu nanti buat menentukan ini proteksinya pakai yang mana. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, terus tadi apa? Tadi pencegahan. Sekarang first aid. First aid-nya apa? First aid itu pertolongan pertama. Nah, pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah ini prosedurnya adalah act quickly. Jadi bergerak cepat. Survey the situation, lihat sekeliling ya kan. Jangan-jangan kita mau menolong malah kita yang kena. Develop a plan, buat rencana. Assess the victim condition. Kita lihat ini kondisinya gimana. Terus panggil bantuan kalau diperlukan. Move the victim only if danger is imminent. Jadi kita pindahin dia kalau kita udah yakin bahwa bahayanya itu bisa kita kuasai gitu. Terus establish the energized accident scene, administer required first aid, shock, electrical burn. Ini ceritanya accident pada kecelakaan listrik. Nah, accident pada kecelakaan listrik. Oke. Nah, ini ya, apa namanya pandangan yang tidak lazim gitu. Mas apa ini? Ini Mas Jati. Mas Jati. Kira-kira Mas Jati. Kira-kira Mas Jati, kamu lagi jalan-jalan gitu Mas Jati. Terus mobilnya siapa? Mbak Vanessa Angel ini lewat. Terus nabrak. Duar, bukan? Bukan mencelat semua kan orang-orang kan. Nah, Iya, Pak. Ya kan? Nah, sebagai manusia, sebagai Mas Jati, yang kamu lakukan apa? Yang kamu lakukan apa? Dilihat dulu, Pak. Misal kalau kondisinya kan kalau udah meninggal ya dibiarin aja, Pak, karena memprioritaskan yang terluka, Pak. Mungkin nelpon ambulan, Pak. Prioritasnya terluka. Nelpon ambulan, ya kan? Nelpon ambulan. Ya, langsung nelpon ambulan, oke. Karena kita kalau tanyain cewek. Gimana? Kalau parah, kenapa? Bisa aja. Kalau parah bisa aja meninggal, Pak. Kalau Bisa ditolongin meninggal, tapi kita malah salah. Ya, kita tanyain cewek ya. Yang cewek itu biasanya lebih empati. Mbak Alberta, kamu lagi jalan gitu, Mbak, terus mobil Mbak Vanessa lewat, duar gitu, Mbak. Terus kamu yang kamu lakukan apa? Sebisanya ya pertolongan pertama, Pak. Terus nanti langsung Pertolongan pertama. panggil ambulan. Ya, oke. Jadi ini pandangan yang enggak ini ya, Mbak ya. Pandangan yang enggak populer gitu. Jadi syarat untuk menolong itu adalah apa, Mbak Alberta? Syarat untuk menolong itu apa, Mbak Alberta? Syarat untuk menolong, melakukan pertolongan. Nah, syarat untuk memberikan pertolongan itu adalah kita kompeten untuk memberi pertolongan. Kita kompeten untuk memberi pertolongan, gitu ya. Kita kompeten. Nah, kompeten itu apa? Kompeten itu bisa misalnya gini, kamu pernah ikut training penanganan kecelakaan. Ini kita ngomongin ini ya, kita ngomongin bukan kehidupan sehari-hari, kita ngomongin di perusahaan. Kamu di training penanganan kecelakaan. Nah, berarti kamu kompeten. Ya kan? Nah, berarti kamu kompeten, berarti kamu boleh. Tapi kalau kejadian walaupun di depan mata kamu, walaupun saudara kamu, tapi kamu nggak punya kompetensi untuk melakukan pertolongan, maka yang dilakukan adalah jangan menolong. Ya, tapi yang dilakukan itu telepon pihak berwenang. Kan kayak bertentangan ya, Mbak ya, sama apa yang diajarkan ya. Kan kalau PPKN kan kalau ada orang celaka gitu langsung cepat menolong kan gitu, Mbak Alberta, iya. Iya, Pak. Atau diajari orang tua kita ya kan. Ya kan dia kalau ada orang, ayo cepat ditolongin kan gitu. Nah, tapi
kalau di safety ya kan itu enggak itu. Jadi kalau ada kecelakaan kita harus pastikan bahwa kita ini boleh nggak nolong. Kalau kita nggak boleh nolong, kita walaupun dia tolong, kita nggak boleh nolong. Kenapa kira-kira Mbak Alberta? Kenapa kira-kira Mbak Alberta? Takut salah, Mbak Pak. Alberta, kenapa? Betul, jangan sampai kita nolong itu malah kita memperparah keadaan. Gitu. Jadi walaupun dia teriak-teriak tolong, tapi kalau kita nggak kompeten itu kita nggak boleh. Makanya biasanya di perusahaan itu semua di training first aid. Jadi semua bisa. Jadi semua sudah berkompeten untuk first aid. Tapi kan kalau di keadaan umum di jalan gitu kan nggak semua orang di training first aid. Ya kan? Terus ada kecelakaan gitu terus sotoy gitu kan. Diangkat gitu kan kadang. Diangkat. Padahal dengan diangkat itu mungkin malah jadi tambah parah gitu. Jadi peraturannya itu seperti itu. Bahkan peraturannya medis juga gitu. Medis itu juga ngomong gitu. Kalau ada kecelakaan itu jangan langsung ditolong. Pastikan apa namanya yang menolong itu kompeten itu. Pernah lihat film ini enggak? Mas Andre Pramukti. Mas Andre. Ya, Pak. Mas Andre. Kamu suka nonton film enggak, Mas Andre? Suka. Kak. Oke, kamu nonton film pernah nggak? Kamu nonton film terus di pesawat gitu Mas, terus ada yang emergency, terus pramugarnya bilang ada yang dokter di sini. Gitu. Ya. Pernah, Pak. Pernah nggak? Ya pernah kan. Nah, kenapa kok dicari dokter? Kenapa nggak langsung aja sebelahnya tolong nyari dokter kelamaan? Kenapa Mas Andre? Karena dokter Kenapa? lebih pengalaman dan tahu prosedurnya, Pak. Iya, karena dokter yang kompeten, gitu ya. Jadi di safety itu kayak gitu. Jadi menolong itu ada ininya, ada apa namanya, ada caranya. Nggak bayang kita niat kita baik tapi malah jadi ruwet. Nah ini namanya apa namanya, aduh kok lupa loh. First aid and aduh wah ya. Dulu aku diajarin first aid itu pertolongan pertama dan resuscitation. Akhirnya resuscitation pulmonary tar PPR apa ya? PPR pulmonary resuscitation. Nah, jadi apa namanya first aid dan pertolongan pertama dan aku lupa ya namanya dulu apa tuh training trainingnya namanya apa CPR istilahnya apa sihnya apa kardiovaskular kardiovaskular pulmonary resuscitation. Nah, makasih. Kardiovaskular pulmonary resuscitation. Gini. Jadi ketika ini kita ngomongin teorinya ya. Ngomongin teorinya bahwa ketika ada orang kecelakaan, itu buka mulutnya. Nah, mulutnya open airway. Jadi mulutnya harus dibuka. Kenapa? Karena kenapa kok mulutnya dibuka? Kenapa Gen? Kok mulutnya dibuka? Kenapa Gen? Genesis. Kenapa dibuka mulutnya Gen? CPR. Nah. Kenapa Gen? Buat lihat apa nafas Pak. Apanya? Kayak tekanan nafasnya. Enggak, jadi mulut dibuka itu. Jadi salah satunya itu ya. Mulut dibuka itu gini. Jadi kadang orang itu nggak bisa nafas nggak bisa nafas dari hidung. Hidungnya tersumbat. Mulut dibuka. Biar kalau jalan nafas ke hidung tersumbat dia bisa masuk dari mulut. Terus ini jalan nafasnya dibuka. Nih jalan nafasnya dibuka. Ini kan keadaan gini. Ditelentangkan gitu biar jalan nafasnya dibuka. Nah, jalan nafasnya dibuka. Siapa tahu dia tersumbat. Pernah nggak mendengar ada yang namanya kelelekan lidah? Mas Abdul Aziz, kamu pernah nggak dengar lidahnya ketelan gitu? Mas Abdul Aziz pernah nggak? Mas Abdul Aziz? Pernah Pak di bola. Nah, kan di bola itu ada waktu itu kan, jadi lidahnya ketelan gitu. Nah, kalau lidah ketelan, dia nggak bisa nafas. Maka dibuka gitu. Dibuka gitu kan. Nah, terus tadi kan apa tadi? Tadi dibuka jalan nafas ya kan? Kan tadi CPR, kardiovaskular. Kardio itu kan jantung, vaskular itu kardiovaskular ya. Terus pulmonari itu paru-paru. Resuscitation, bantuan pernapasan.
Nah, terus cek detak jantungnya ada nggak? Nah, cara ngeceknya itu di sini. Di sini ada detak jantungnya nggak? Sama di sini hembusan hembusan hidungnya itu ada apa enggak? Nah, terus baru kalau nggak ada itu baru dilakukan ini pernapasan buatan. Ada yang pernah training pernapasan buatan? Ada yang pernah training pernapasan buatan? Pernapasan buatan, ya. Pernapasan buatan itu yang ditiup apa? Mas Bagas, pernapasan buatan itu yang ditiup apa, Mas Bagas? Ditiup apa diisep? Mulutnya. Pernapasan buatan itu. Ya, pernapasan buatan itu terus yang dimasukkan ke mulutnya itu apa? Yang dimasukkan itu apa, Mas? Udara, angin, mulut ketemu mulut. Ya, mulut ketemu yang dimasukkan itu apa? Yang dimasukkan itu udara yang kita isep atau udara yang disembur atau yang udara yang dihembus? Udara hembus. Udara hembus. Oke, kamu dulu belajar nggak? Yang diisep itu apa? Kita menghisap apa? Oksigen. Kita menghisap apa? Oksigen. Kalau membuang yang kita buang apa? CO2. Ah, kok malah CO2 kamu masukkan ke orang itu gimana? Wah, nggak tambah mati deh. Gimana Mas Bagas? Oh, dikasih CO2 harusnya dikasih oksigen gitu. Kenapa, Mas? Kurang mengerti kalau itu, Pak. Oke. Jadi memang benar kita itu menghisap oksigen, meniup CO2. Tapi pada saat kita selesai bernafas itu nggak cuma CO2, masih ada O2-nya di situ. Karena nggak semua O2-nya itu terikat sama paru-paru. Jadi dimasukkan lewat mulut O2. Sekaligus juga CO2-nya dimasukkan. Kenapa? Karena paru-paru kita ini kalau menghirup CO2, kita refleks batuk. Nah, yang dicari itu adalah refleks batuk dari si orang yang nggak sadar tadi. Jadi refleks batuk. Jadi kalau kita tiup udara hembus itu ada O2-nya sedikit, terus harapannya adalah dengan CO2 itu terus paru-parunya refleks, terus dia batuk. Makanya kalau lihat film-film itu kan pernapasan buatan itu kan dia responnya apa? Batuk loh. Ya enggak Mas Bagas? Ya Mas Bagas. Kan dia responnya kalau sudah sadar itu batuk. Gitu kan. Nah, gitu. Nah, selain dikasih napas buatan dikasih ini pernapasan buatan dikasih juga pompa jantung. Nah, pompa jantung ini. Pompa jantung. Fungsinya apa, Mas? Pompa jantung ini. Mas Celestinus. Apa fungsinya, Mas Celestinus? Mas Celestinus. Fungsinya apa? Oh, dadanya ditekan-tekan gitu malah mati nanti. Gimana? Untuk memancing denyut jantung, Pak. Untuk memancing denyut jantung, betul. Jadi jantung itu dia dia kadang bisa diem gitu kan. Jadi berhenti sebentar. Nah, ini kita tekan itu biar dia kayak di restart gitu. Dia bisa jalan lagi. Gitu ya, gitu. Nah, ini cara-cara CPR-nya kan. Nah, jadi saya dulu belajarnya pakai boneka. Belajarnya pakai boneka. Nah, terus caranya biar apa? Biar oke. Mas apa ini? Yusuf Ridho. Ya, Pak. Ini Yusuf Ridho. Orang yang misalnya nggak sadar itu, kita kan nggak tahu. Siapa tahu dia beracun kan, mulutnya beracun. Nah, terus kita main cucup gitu aja, bisa jadi kita yang beracun. Ya nggak Mas Yusuf? Nah, caranya gimana Mas Yusuf? Biar nggak beracun. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya gimana? Mulutnya dilapisi, Pak. Dilapisi sama betul. Beracun. Mulutnya dilapisi apa? Nyari dulu pelapis gitu. Bisa nyari pelapis. Gimana, Sub? Biasanya di bawah tuh apa ya? Biasanya di bawah kurang tahu sih bakal. Jadi gini caranya, jadi gini caranya. Ini kan baju, Sob. Ini kan baju ya. Ini kelihatan ya baju. Bajunya itu Pak. Ya, Pak. Diangkat, ditaruh di mulutnya. Kayak itu loh, kayak apa? Pemain bola kalau selebrasi itu loh. Nah, bajunya diangkat, taruh di mulutnya.
mulutnya diangkat, bajunya diangkat, taruh di mulutnya, terus kita nempel mulutnya di situ, biar kita juga aman dari dia gitu. Udah kayak gitu, kalau kayak gitu udah emergency itu mikir nggak, wah ini cari apa yang perempuan sama perempuan, laki sama laki gitu, nyari gitu nggak Mas Yusuf? Nggak bisa, Pak. Kalau emang udah punya ilmunya biasanya langsung ya imersif segala macam juga. Kalau keadaan kayak gitu kita nggak kepikiran lah, kepikiran yang macam-macam itu nggak kepikiran, langsung bajunya disuwek gitu kan. Bajunya disuwek itu bukan kita itu ya, bukan kita jahat ya. Biar apa? Nggak ada yang menahan gitu, nggak ada yang menahan. Lebih longgar, Pak. Lebih longgar. Nah, biar jadi aliran darah melancar, Pak. Iya, karena udah keadaan kayak gitu tuh kita udah panik gitu, wah gitu. Gitu ya Mas ya. Nah, terus kalau yang ini, kalau yang apa? Kalau yang di film-film itu, yang pakai listrik itu gimana ini? Yang di tangan gitu, di listrik itu. Itu gimana, Mas? Mbak Deva, gimana Mbak Deva? Yang listrik itu pernah nggak lihat Mbak? Yang dikasih berapa ampere gitu, dipencet gitu. Itu gimana Mbak Deva? Mbak Deva? Mana Mbak Deva? Mas Zaki, ya itu gimana Mas Zaki? Yang dipencet itu gimana Mas Zaki? Mas Zaki Fakhrul Razi Budiman, itu gimana Mas? Keren apa ya, Pak? Itu beneran, tapi bukan kita yang melakukan, itu paramedik. Ya kita kan ini kan bukan paramedik itu. Jadi beneran mereka juga punya alatnya gitu. Gini kan ke jantungnya tuh. Biar apa? Biar restart tadi ketika ditekan itu nggak bisa reset, nah pasti jantung itu. Tapi ya nggak semua berhasil juga, kadang ya ada. Ya, nah ini kalau kejadian kalau di atas, ini kalau udah kejadian di atas itu kita nggak ikut-ikut lah, itu biar orang yang ahlinya, biar orang yang ahlinya, orang ahlinya yaitu yang bersertifikat evakuator, yang punya sertifikat evakuasi. Ini apa ini? Di bawah. Ini cara-cara apa namanya evakuasi, cara-cara evakuasinya. Nah, terus accident investigation itu udah pernah kita pelajari juga, bahwa accident investigation itu kita menginvestigasi kenapa kok bisa terjadi kecelakaan gitu, kita investigasi penyebabnya apa. Tujuannya bukan nyari yang salah, tapi sebagai pembelajaran di masa yang akan datang. Jangan sampai kejadian yang sama terulang. Kecuali kamu polisi. Kalau polisi, accident investigation memang dia tujuannya mencari yang salah siapa untuk dimajukan ke pengadilan. Oke. Jadi sebagai orang, misalnya Mas accident Mas, terjadi accident. Kamu pingin nggak tahu penyebabnya apa gitu, Mas Fadlur? Terjadi accident di lingkungan kamu gitu. Pingin nggak kamu tahu itu penyebabnya apa, Mas Fadlur? Apa kamu di aja, nggak usah lah, itu nasib gitu. Gimana Mas Fadlur? Fadlur Rahman. Ya. Ya ada. Siapa ini? Mbak Faradina, kalau ada accident, Mbak. Siapa ini? Teguh. Mas Teguh, kalau ada accident, kamu pingin nggak tahu kenapa accident itu terjadi, Mas Teguh? Kalau atau kamu udah sih ya, ingin tahu Pak, itu penyebabnya tuh gimana Pak? Ya, biar apa? Biar kepo gitu, memenuhi rasa kepo kamu. Bukan Pak, biar nggak terjadi sama diri saya gitu, misalnya ada betul, biar nggak terjadi. Betul. Jadi biar nggak kejadian. Jadi accident investigation itu seringkali dianggap sumir karena wah ini pasti nyari-nyari salah ini. Wah ini udahlah nggak usah lah, kan udah kejadian, udah lewat. Bukan apa-apa, kita ingin tahu apa penyebabnya biar kita nggak mengalami hal serupa. Ya, gitu ya Mas dan Mbak. Nggak terasa udah jam 9. Tadi kita kelamaan di mana ya? Nggak sempat pertanyaan ini. Cuman 2 menit, daripada nggak kita cukupkan aja ya. Mas-mas dan Mbak-mbak, saya akhiri di sini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.